Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Hafsah. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Disarankan untuk anak-anak untuk tetap di rumah, menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan. Semangat beribadah di rumah. Oke, sistem organisasi kehidupan. Organisasi itu apa? Organisasi adalah perkumpulan. Perkumpulan apa? Sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel merupakan unit terkecil atau satuan terkecil dari makhluk hidup. Jadi, satuan terkecil atau unit terkecil dari manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya disebut dengan sel. Sel memiliki namanya struktur sel atau disebut juga bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalkan dalam sel hewan mempunyai membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara garis besar, di sini sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan dan persamaan dari strukturnya, dari struktur ya. Di sini dinding sel. Sel hewan memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Itu perbedaan struktur sel dari sel hewan dan tumbuhan. Persamaannya apa? Sama di sini, memiliki badan Golgi, mitokondria, dan seterusnya. Secara garis besar, bagian atau struktur sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Bagian luar namanya membran sel, sitoplasma yaitu cairan sel, yang ketiga inti sel, seperti telur. Cangkangnya adalah membran sel, sitoplasma adalah cairan putih, inti selnya adalah kuning. Misalkan seperti itu, misalkan saja. Membran sel pada sel tumbuhan itu disebut dinding sel. Sitoplasma pada sel hewan maupun tumbuhan itu terdiri ada di dalamnya atau bagian di dalam sitoplasma itu ada retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, sentriol, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan inti sel dibagi menjadi 2, yaitu prokariotik atau prokariota dan eukariotik atau eukariota. Maksudnya apa? Makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel disebut dengan prokariota. Jadi inti selnya kalau tidak memiliki membran itu disebut prokariota. Kalau eukariota, inti selnya memiliki membran kayak pelindung tipis. Itu disebut eukariotik atau eukariota. Lanjut dengan bentuk sel. Sel organisme multiseluler. Apa yang dimaksud dengan organisme multiseluler? Yaitu organisme itu kan makhluk hidup, multi itu banyak, seluler itu sel. Berarti makhluk hidup
dengan banyak sel. Jadi sel dari suatu makhluk hidup yang memiliki banyak sel biasanya terdapat di sel lemak, sel darah, sel saraf, sel tumbuhan, dan lain-lain. Yang termasuk organisme multiseluler apa saja, Bu? Ada hewan, tumbuhan, manusia juga termasuk. Ada lagi moluska atau hewan lunak dan lain-lain. Ada sel organisme uniseluler. Organisme adalah makhluk hidup, uni adalah satu, seluler adalah sel. Jadi organisme atau makhluk hidup yang memiliki satu sel saja. Di sini contohnya Vorticella, Euglena, Paramecium, dan amoeba. Jadi bakteri itu memiliki hanya satu sel saja. Jaringan. Apa yang dimaksud jaringan, Bu? Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel atau banyak sel yang berkumpul menjadi satu dan memiliki fungsi tertentu, itu namanya jaringan. Misalkan sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, dan seterusnya berkumpul, bekerja sama dan memiliki tugas atau fungsi tertentu, itu disebut jaringan. Nah, jaringan hewan, di sini ada jaringan hewan. Jaringan hewan yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel. Ini bentuk-bentuknya, hanya bentuk-bentuknya ada kubus, silindris tunggal. Ini dari bentuknya saja. Jaringan hewan. Ini ada jaringan penyokong. Ada jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan darah dan getah bening, jaringan tulang. Ini sebagai jaringan. Ada jaringan otot, ada otot rangka, otot jantung, otot polos. Kalau otot jantung di jantung, kalau otot rangka menempel pada rangka, otot polos di dalam, biasanya ada di lambung. Ada jaringan lemak dan jaringan saraf. Oke. Sedangkan jaringan pada tumbuhan ada jaringan meristem, epidermis, parenkim, pengangkut, jaringan penguat, dan lain-lain. Jaringan, sebuah jaringan yang berkumpul, bekerja sama dengan fungsi tertentu akan membentuk namanya organ. Organ berarti terdiri dari jaringan-jaringan. Di sini sebagai contoh adalah organ tubuh. Organ tubuh hewan dan manusia. Di sini ada jantung, paru-paru, hati, dan seterusnya. Sedangkan organ dari tumbuhan ada di sini akar, daun, batang, bunga. Nah, tadi kan organ bekerja sama, memiliki fungsi tertentu, akan membentuk namanya sistem organ. Misalkan sistem rangka, sistem peredaran darah, dan sistem otot. Itu namanya sistem organ. Dan sistem organ selanjutnya, saya ulangi lagi, sel. Kumpulan sel atau sel atau banyak sel yang berkumpul, bekerja sama, memiliki tugas tertentu, akan membentuk namanya jaringan. Jaringan atau kumpulan jaringan
memiliki tujuan tertentu, fungsi tertentu, bekerja sama, membentuk organ. Organ yang berkumpul bekerja sama akan membentuk sistem organ. Kumpulan dari sistem organ yang bekerja sama akan membentuk suatu makhluk hidup atau disebut juga organisme. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.